Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas 3 hoax yang ada di dunia power amplifier yang sangat viral dan juga sangat diperdebatkan pada masanya. Nah, oke, bagi yang penasaran untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan terbaru saya. Terima kasih. Nah, oke dulu ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada TR final, ada juga terus air kapur, dan juga ada dioda. Nah, ini bagi dulur yang sudah mengikuti grup di Facebook itu lama, grup merakit power amplifier itu adalah anggota lama, mungkin sudah paham dengan apa maksud saya. Tapi bagi dulur yang belum ataupun masih baru di grup power amplifier rakitan di Facebook mungkin masih bingung gitu. Nah, oke, di sini akan saya terangkan. Jadi dulu di Facebook itu ada beberapa hoax ya, atau ada beberapa ya bisa dibilang ya hoax terkait dengan power amplifier yang pada masanya berita tersebut atau isu-isu tersebut itu sangat familiar ataupun sangat gede banget gitu, sampai diperdebatkan ramai banget. Yang salah satunya adalah yang pertama akan saya terangkan di sini adalah tentang dioda ini. Nah, sekilas mungkin dioda ini adalah dioda biasa, tetapi pada masanya dioda ini dibuat untuk TR final. Nah, mungkin dulu juga sudah pernah mendengar yang mana dioda ini dijadikan TR final. Jadi dulu pernah ada ya di grup Facebook itu yang mana TR final ini dia dijadikan dioda ini dijadikan TR final, dan itu sangat ramai sekali. Ada yang memperdebatkan, ada yang katanya sudah ngerakit dan ternyata suaranya itu beneran ada suaranya dan bisa, dan ada juga yang memperdebatkan kalau dioda itu dia nggak bisa dijadikan TR final karena berbeda fungsi. Yang mana fungsi dari dioda ini adalah dia untuk menyearahkan tegangan ya kalau dioda ini, sedangkan kalau TR final itu dia fungsinya untuk memperkuat sinyal atau memperkuat sinyal, dan dia menjadi penguat akhir. Jadi dari fungsinya saja sudah berbeda antara dioda dan juga TR final gitu. Nah, lalu pada masanya itu saya juga eksperimen karena saya nggak terlalu percaya gitu. Jadi saya harus praktekkan sendiri gitu, dan ternyata setelah saya praktekkan sendiri, jadi 3 buah dioda ini nanti dijadikan satu lah. Mungkin skemanya masih ada di Google atau masih ada di grup gitu. Jadi 3 dioda ini dijadikan satu, jadi 1 TR final gitu. Jadi 3 dioda ini sama dengan 1 TR final gitu. Karena ini kakinya ada 3 ya, nanti kakinya masuk ke basis kolektor emitor gitu. Jadi 3 dioda ini sama dengan 1 transistor final gitu. Dan setelah saya coba untuk skemanya sama dengan yang ada di Facebook itu ya, saya utak-atik dan ternyata emang bener bunyi. Cuma kesimpulan saya yang bikin bunyi itu bukan dari TR final diodanya ini, tetapi dari TR drivernya yang bunyi gitu. Dulu saya eksperimen pakai driver SOCL 506 dan emang bunyi. Kalau bunyi emang bunyi, tetapi yang bunyi itu bukan dari masalah dari diodanya ini, tetapi dari TR drivernya. Dan bunyinya juga itu enggak bunyi yang kencang seperti kita pakai TR final Toshiba atau TR final yang lazim pada umumnya, tetapi dia bunyinya cuma bunyi enggak terlalu kuat lah, bunyinya itu kecil gitu. Dan setelah itu saya simpulkan kalau TR final dioda ini hoax ataupun cuma eksperimen yang mungkin gagal. Tetapi saya nggak menyalahkan atau apa segala macam ya, ini karena eksperimen tersebut jadi kita bisa tambah pengalaman ataupun tambah pengetahuan gitu. Kalau emang eksperimen seperti ini yang saya sukai gitu. Tetapi jangan dikabarkan atau jangan diisukan kalau ini tuh bisa jadi TR final gitu, karena emang pada dasarnya nggak bisa jadi TR final gitu, cuma ya eksperimen iseng biasa gitu. Jadi untuk kesimpulannya, dioda ini menjadi TR final adalah sesuatu yang hoax dan jangan ditiru dulu ya, seperti itu.
Itu untuk hoax yang pertama. Lalu untuk yang hoax yang kedua adalah R kapur. Nah ini juga enggak jauh-jauh lah dari TR final. Ini juga R kapur, yang mana R kapur ini biasanya disimpan atau dirangkai pada kaki emitor di TR final atau transistor final gitu. Dan R kapur ini ada berbagai macam bentuk ya. Salah satunya bentuk R Nobel seperti ini yang saya pakai, atau ada juga R balok yang panjang seperti ini. Ini juga sama, fungsinya juga sama, cuma beda bentuk saja gitu. Kalau yang ini lebih ramping, tidak memakan tempat, kalau yang ini lebih boros tempat gitu. Nah, untuk R kapur sendiri itu ada beberapa ukuran ya yang sering digunakan untuk TR final, mulai dari 0,5, terus 0,47, 0,33, 0,22 gitu. Itu variasi yang sering digunakan pada pada resistor kapur di TR final. Nah, hoaxnya yang akan saya bahas adalah, dulu itu pernah dibahas kalau R kapur ini dia mengandung karakter suara gitu. Jadi misalkan R kapur 0,5 itu karakter suaranya mid, 0,22 itu sub, 0,33 itu low, 0,47 itu high gitu. Itu pernah ada wacana seperti itu, pernah ada perdebatan juga. Dan seperti biasa, kalau ada isu-isu seperti itu, ada dua pihak atau ada dua kubu. Ada yang mengklaim kalau katanya sudah mencoba dan benar-benar karakter suaranya itu berbeda. Ada juga pihak yang lain yang menyatakan kalau karakter suaranya itu nggak berbeda, karena R kapur ini dia bisa dibilang ya dia cuma R kapur, jadi untuk karakter suaranya tidak berpengaruh gitu. Nah, setelah saya eksperimen, saya juga dulu pernah eksperimen lor ya, di video saya yang mungkin videonya ada di bagian video yang bawah, karena saya juga dulu pernah eksperimen mengenai R kapur ini. Jadi saya dulu pakai 4 R kapur, pakai 0,5, 0,22, 0,33 sama 0,47. Dan setelah saya simpulkan, saya otak-atik, ternyata R kapur ini dia tidak mengandung perbedaan karakter suara gitu. Karakter suaranya itu sama saja, mau kita pakai 0,5, 0,33, 0,47, ternyata karakter suaranya itu biasa saja dan tidak ada perubahan yang terjadi signifikan gitu. Mungkin bagi dulur yang sudah eksperimen dan mengklaim kalau ada suara yang berbeda, mungkin itu hanya sekedar sugesti gitu, hanya tersugesti, padahal sebenarnya itu enggak gitu. Tetapi untuk R kapur di sini, kalau beda nilai itu ada juga perbedaannya, tetapi perbedaannya itu bukan dari karakter suara, tapi yang berbeda itu di arus bias. Arus biasnya itu berbeda. Jadi antara R kapur 0,47 dengan R kapur 0,33 itu arus biasnya itu berbeda. Mungkin nanti kita akan buat videonya tersendiri, karena kalau kita membahas arus bias itu lumayan memakan waktu lah, harus satu video gitu. Jadi perbedaannya itu bukan dari karakter suara, tetapi perbedaannya ada di arus biasnya nanti gitu. Yang mana arus bias nanti dia berpengaruh kepada kejernihan dari suaranya. Semakin besar arus bias, maka suaranya semakin jernih. Semakin kecil arus bias, suaranya dia nggak semakin jernih, dan terkadang kalau arus biasnya kurang, suara dari driver itu dia malah serak. Seperti mungkin nanti kita akan bahas di video lainnya gitu. Jadi kesimpulannya, untuk R kapur yang memiliki karakter suara tertentu adalah hoax gitu. Oke, yang terakhir ini juga sama ya, malah ini adalah di bagian finalnya. Jadi kebanyakan hoax itu dia di bagian TR final ya, nggak tahu kenapa di bagian TR final. Nah, untuk hoax yang ketiga itu adalah mengenai TR final. Jadi dulu juga di Facebook, masih sama di Facebook. Jadi ada klaim atau ada apa ya namanya? Ada isu karena semakin banyak TR final itu semakin besar watt dari power amplifier kita gitu. Jadi dulu itu banyak sekali dulu yang
drivernya itu pakai terminalnya itu banyak banget gitu, seperti kereta api. Padahal power supply-nya itu cuma ya kecil, power supply-nya itu cuma 10 ampere kecil, 32 volt gitu, tapi terminalnya bisa berjejer 8 set, 10 set, 12 set gitu. Dan itu bahkan suatu yang pemborosan lor ya gitu. Jadi TR final ini itu kalau kita lihat dataset emang ada tulisan ya di situ, itu misalkan TR final Toshiba watt per setnya itu 200 watt gitu, tetapi itu tuh bukan watt keluarannya ya, bukan watt outputnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada dataset tersebut, misalkan satu setnya itu kalau Toshiba itu keluar 150 watt ya, kalau Sanken keluar 200 watt. Misalkan kita mengacu pada dataset tersebut, maka kita cukup menggunakan 10 set Toshiba sudah keluar 1500 watt, yang mana itu sangat besar sekali gitu. Walaupun power supply yang kita gunakan itu cuma 10 ampere 32 volt, itu kan nggak masuk akal gitu. Dari power supply-nya aja, dari penyuplainya itu, tenaganya itu dia nggak sampai 1000 watt, tetapi kenapa outputnya itu bisa sampai 1500 watt? Itu kan nggak masuk akal lor gitu. Kalau kita pengen keluaran atau pengen tenaga yang gede, maka kita harus butuh supply yang besar gitu. Kalau supply kita besar, maka outputnya juga bisa besar. Tapi kalau supply-nya itu kecil, kita jangan berharap output yang besar gitu. Jadi saya rasa semakin banyak TR final itu tidak menambah watt pada power amplifier kita. Dalam artian kita hanya menambah TR finalnya saja ya gitu. Jadi power supply-nya kita nggak ganti, terus juga drivernya kita nggak ganti, kita cuma nambah TR finalnya saja. Jadi misalkan TR finalnya yang semula cuma 5 set, terus kita tambah jadi 10 set, dan kita berharap wattnya akan bertambah. Nah, itu sesuatu yang salah dan sesuatu yang hoax seperti itu. TR final ini bisa menambah watt power amplifier, bisa, cuma ada komponen yang lain yang harus kita ganti juga, entah itu misalkan dari power supply-nya, dari drivernya, dan sebagainya. Jadi penambahan TR final ini tergantung dari spesifikasi yang kita gunakan gitu. Jadi saling bersinergi antara TR final, power supply, dan driver yang kita pakai. Nggak bisa dengan kita menambah TR final saja kita pengen menambah watt dari power amplifier kita, seperti itu. Dan ya, itu mungkin untuk 3 hoax yang ada di power amplifier. Semoga dulur-dulur terhindar dari hoax-hoax tersebut, dan mungkin dari dulur-dulur di sini juga sudah ada yang pernah jadi korban hoax dari ketiga hal yang sudah saya jelaskan ini. Mungkin ada hoax-hoax lain yang belum saya bahas, bisa dulur-dulur tuliskan di kolom komentar. Nah, nanti akan saya bahas, akan saya buatkan videonya. Jadi semoga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan video-video seperti ini. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.